Halo viewers, kembali lagi di channel View Indonesia bersama aku Indah. Kali ini aku akan membahas sejarah berdirinya kamera Canon. Jadi bagi kalian yang belum tahu dan pengen ngerti, simak video berikut ini ya. Nah, kita masuk ke sejarahnya sekarang. Seperti semua perusahaan-perusahaan dari Jepang lainnya, Canon sendiri dimulai dari seseorang yang biasa saja, yaitu Goro Yoshida. Dilahirkan di Hiroshima yang tidak pernah tamat SMA. Dialah yang menjadi cikal bakal dari Canon tersebut. Nah, dia bekerja di sebuah perusahaan tempat developing film dan tempat perbaikan kamera. Selama masa dia bekerja, dia pernah membongkar kamera yang sangat tenar waktu itu, yaitu Leica. Leica adalah kamera buatan Jerman dan harganya sangat tinggi hingga digambarkan dengan gaji tertinggi lulusan dari universitas paling elit saat itu adalah 70 yen atau sekitar 7.500-an pada saat itu. Sedangkan harga kamera Leica tersebut yaitu 420 yen atau sekitar 45.000. Nah, jadi untuk harganya itu 6 kali lipat dari 1 kali gaji tertinggi lulusan universitas. Nah, Yoshida sendiri mempelajari isi dari kamera tersebut dan dia sangat kesal saat tahu isi dari kamera itu. Di dalamnya terdapat barang yang tidak begitu berharga seperti berlian, semua benda mekanik terbuat dari aluminium, dari besi dan karet. Nah, dia sangat kesal karena kok bisa material yang sangat murah harganya bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Bersama dengan iparnya, Saburo Uchida dan Takeo Maeda, Yoshida mendirikan Precision Optical Instrument Laboratory pada tahun 1933. Pada tahun ini, industri Jepang sedang maju-majunya dan banyak bekerja sama dengan Amerika. Precision berhasil membuat kamera 35mm rangefinder prototype yang dinamakan Koanon atau Leica Model 2. Nama Koanon diambil dari nama dewa umat Buddha, yaitu Koanon, dewa pengasih, dan lensanya pun diberi nama Kiyasapa yang diambil dari Maha Kiyasapa. Nah, pada tahun 1934 Yoshida mengundurkan diri dari laboratorium tersebut karena dia berpikir bahwa perusahaan yang didirikan ini tidak seperti yang dia inginkan. Dengan semakin banyak penelitian, Precision merasakan bahwa mereka tidak menemukan kemajuan dalam memproduksi lensa yang ini adalah paling penting dalam pembuatan kamera. Nah, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan pembuat lensa yaitu Nippon Kogaku Kogyo. Nah, yang sekarang menjadi Nikon Corporation. Nippon Kogaku adalah perusahaan besar pembuat peralatan optik yang secara khusus menangani peralatan militer pada saat itu. Dan kebetulan di bawah kepemimpinan yang baru, Nikon akan mencoba pasar domestik, sehingga ajakan dari Precision untuk bekerja sama dalam membuat kamera mendapat sambutan yang sangat baik. Kerjasama mereka menghasilkan produk massal pertama yang diberi nama Hansa Canon. Pada Februari 1936, Hansa Canon dengan lensa Nikkor 50mm f3.5 resmi diluncurkan dan dipasarkan ke publik Jepang dengan harga 275 yen atau sekitar 29.500 pada saat itu, dan diumumkan sebagai kamera 30mm buatan Jepang pertama dengan kualitas tinggi. Seiring perkembangannya, nama perusahaan merek Canon ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Nah, Takeshi Mitarai pada saat itu yang menjadi presiden dari Precision Optical Industry Company Limited mendengar keluhan dari konsumen yang sangat sulit mengingat nama perusahaan tersebut, sehingga Mitarai memutuskan untuk merubah namanya menjadi Canon Camera Company pada tahun 1947. Nah, perkembangan kamera Canon sangat positif hingga dikabarkan bahwa kualitas kamera Canon sebanding dengan kamera Leica. Nah, sekarang kita akan membahas produksi kamera Canon dari masa ke masa. Yang pertama itu ada Koanon, merupakan kamera pertama dari Canon. Koanon 35mm rangefinder adalah cikal bakal dari kamera Canon. Nah, kedua ada Hansa Canon, merupakan kamera produksi massal pertama yang dijual oleh Canon secara komersil, merupakan kerjasama dari Nikon Corporation. Kamera ini adalah kamera pertama buatan Jepang. Lalu ada Canon Seiki Kogaku, ini diproduksi setelah perang. Nah, line up kamera Canon di masa kebangkitan kembali setelah sempat berhenti memproduksi selama puncak perang dunia kedua. Nah, selama masa ini juga Canon melakukan banyak pengembangan terhadap teknologi yang digunakan pada kamera buatan mereka.
Nah, banyak pengembangan yang terjadi setelahnya. Seiring dengan banyaknya pengembangan yang dilakukan oleh tim engineering Canon terhadap kamera mereka, membuat kualitas kamera 35mm buatan mereka menjadi sangat baik. Model ini dinilai sebagai masterpiece-nya Canon, dan bahkan model inilah yang sempat juga dinyatakan sejajar dengan Leica pada waktu itu, sebelum akhirnya Leica meluncurkan tipe M3. Nah, dengan alasan itu Canon mulai serius untuk mendalami kamera single lens reflex atau SLR. Kemudian ada Canon single lens reflex, ini diluncurkan pada tahun 1959. Nah, ini mempunyai beberapa tipe, seperti ada Canon Lex, adalah SLR buatan pertama Canon. Kemudian ada Canon FX yang diluncurkan pada April 1984. Ini merupakan pengembangan SLR Canon untuk lebih mempermudah pemakaiannya. Kemudian ada Canon Nex, ini merupakan kamera Canon lens shutter yang diproduksi pertama dan terakhir oleh Canon, karena kamera ini pada waktu itu di pasar Eropa sangat tinggi permintaannya. Lalu ada Canon F1 yang diciptakan untuk kelas Pro dan diluncurkan pada Maret 1971. Setelah 2 tahun melakukan riset, akhirnya pada tanggal 1 Maret tahun 1987 Project EOS pertama mereka diluncurkan. Pada bulan Mei 1987, 2 bulan setelah memasuki pasar, EOS 650 berhasil merebut pangsa pasar teratas tidak hanya di Jepang tapi juga di Eropa. Pada tahun-tahun berikutnya, Canon banyak melakukan perkembangan terhadap proyek EOS tersebut. Canon tidak hanya menyasar pasaran profesional, namun mereka juga melebarkan sayap untuk pasar pemula. Nah, kamera SLR Canon yang ditujukan untuk pemula mereka namakan dengan KISS. Canon EOS KISS pertama diluncurkan pada tahun 1993. Nah, sekarang aku akan menceritakan sejarah kamera Canon mulai dari digital sampai sekarang. Pertama ada kamera Canon PowerShot. Ini diluncurkan sekitar tahun 1986. Awal dari perkembangan kamera digital sebetulnya bukan dimulai oleh digital, melainkan berawal dari kamera analog magnetic media dengan media penyimpanan pita magnetik atau floppy disk. Nah, tahun 1981 Sony lebih dulu meluncurkan kamera dengan sistem penyimpanan magnetik yang dinamakan dengan Mavica. Baru pada Juli tahun 1986 atau sekitar 5 tahun setelahnya, RC701 dilaunching oleh Canon. Meskipun sudah banyak perusahaan yang mengembangkan kamera jenis tersebut, namun Canon RC701 sebagai kamera magnetik recording still pertama yang dipasarkan secara umum. Pada tahun 1995, EOS DCS yang merupakan hasil kerjasama dari Eastman Kodak diluncurkan. EOS DCS merupakan kamera DSLR pertama Canon yang diluncurkan untuk pemakai profesional. Lalu pada Juli 1996, Canon merilis kamera kompak digital pertama yang ditunjukkan untuk pengguna secara umum yang dinamakan PowerShot 600. Dengan diluncurkan PowerShot 600 ini menandakan bahwa Canon sudah memulai era digital. Proyek pertama mereka adalah EOS DSC-3 yang diluncurkan pada bulan Juli 1995. Ditunjukkan untuk pemakai profesional dengan harga jual yang sangat tinggi sekitar 2 juta yen. Pada saat itu sangat cocok untuk fotografer olahraga atau berita. Tidak lama setelah EOS DSC-3 diluncurkan, pada bulan Desember 1995 EOS DSC-1 diluncurkan. EOS DSC ini dijual dengan harga 3,6 juta yen, ditunjukkan untuk fotografer yang membutuhkan kualitas gambar tinggi seperti fotografer iklan dan landscape. Nah, diluncurkan pada bulan Maret 1998 pengembangan kamera DSLR high-end Canon generasi ketiga dengan tanpa embel-embel Kodak pada bodi. Ini ditunjukkan untuk menggantikan EOS DSC-3 dan dijual dengan harga yang sama. Ada Canon EOS D2000 dan D6000 yang diluncurkan pada Desember 1998 dengan harga yang sama seperti EOS DSC-3. Pada bulan Oktober tahun 2000, Canon EOS D30 akhirnya diluncurkan. Nah, EOS D30 merupakan kamera DSLR pertama Canon yang diluncurkan untuk semua kalangan dan juga disebut dengan pembuka era dari kamera DSLR standar. Sebagai pengembangan dari kamera Canon EOS D30, pada bulan Maret tahun 2002,
Canon meluncurkan Canon EOS D60. Nah, kamera ini merupakan awal dari pengembangan kamera DSLR Canon semi profesional atau sering kita sebut dengan Canon DSLR 2 digit. Pada bulan Desember tahun 2001, Canon kembali meluncurkan DSLR jajaran top of the line-nya dengan meluncurkan Canon EOS 1D yang merupakan pertama buatan Canon tanpa berkolaborasi dengan produsen lain. Nah, ada beberapa jenis hasil pengembangan dari Canon 1D, yaitu ada Canon EOS 1DS, Canon EOS 1D Mark II, dan lain-lain. Pada bulan Maret tahun 2003, Canon kembali meluncurkan kamera untuk kelas 2 digitnya, ditunjukkan sebagai pengganti dari Canon 60D. Ada beberapa pengembangan line up kamera 2 digit dari Canon, yaitu ada Canon 10D, ada Canon 20D, ada Canon 20DA, dan lain-lain. Mencoba untuk mengulang kesuksesan mereka pada Canon EOS Keys 35mm SLR, pada September tahun 2003, Canon merilis Canon EOS Keys digital. Nah, berikut ada beberapa pengembangan dari Canon EOS Keys digital. Pertama ada Canon EOS 350D Keys N, lalu ada Canon EOS 400D Keys X, terus ada EOS 450D Keys X2, dan lain-lain. Tingkat di bawah Canon EOS 1D, Canon meluncurkan kelas baru full frame, yaitu Canon EOS 5D pada Oktober tahun 2005. Karena kesuksesan dari Canon EOS 5D, pada bulan November tahun 2008, Canon kembali merilis Canon EOS 5D Mark II dengan peningkatan pada jumlah pixel menjadi 21 megapiksel dan kecepatan 3.9 fps. Nah, diharapkan untuk Canon EOS 5D ini sendiri bisa menuai kesuksesan seperti pendahulunya tersebut. Sampai pada tahun 2012, Canon merilis EOS-M baru, kamera sistem kompak atau CSC pertama. EOS-M dirancang bagi mereka yang menggunakan fotografi untuk berbagi foto mereka, mulai dari makanan, terus mode, budaya, dan lain-lain. Nah, kamera EOS-M adalah kamera yang sangat cocok untuk dibawa kemana saja bagi para penggemar generasi baru yang bisa mengabadikan momen tanpa perlu repot. Ada beberapa tipe dari EOS-M ini, yaitu ada M3, M10, M5, M50, dan lain-lain yang masih eksis sampai saat ini. Pada tahun 2018, Canon kembali merilis Canon EOS R yang merupakan kamera mirrorless full frame pertama mereka, dan berhasil mengembangkan series baru dari EOS R seperti EOS RP, R5, R6, dan lain-lain yang ditunjukkan untuk fotografer profesional yang menginginkan kamera dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, hingga saat ini eksistensi dari Canon masih tetap diminati banyak orang. Kamera Canon sendiri terus berinovasi dan mengembangkan produk kamera yang canggih agar lebih mengungguli dibanding merek kamera lainnya. Oke viewers, jadi itu sedikit banyak untuk sejarah kamera Canon. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya viewers. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.